Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur di hari kedua di bulan Maret. Ya, kita menikmati anugerah Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, sukacita ya. Dan kita akan membaca merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2, kita melihat bagaimana Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan satu motivasi adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bahkan untuk itu dia rela mengalami penderitaan, siap menghadapi, dan pelayanan terus dia lakukan, tidak henti-hentinya. Padahal ada tekanan yang luar biasa harus dialami. Mari kita membaca firman Allah dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1. Saya membaca ayat 2, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dimulai dari ayat pertama. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja dalam membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa salah, adil dan tak cacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana hamba Allah ini, Rasul Paulus, dengan gigih melayani, dengan semangat, ya, walaupun ada tantangan, ya, ada pergumulan. Jadi dari satu tempat dia mengalami kesusahan, tetap melayani, kemudian berpindah ke tempat lain, tetap melayani. Jadi hamba Allah ini tidak menyerah, ya, karena dia tahu apa yang dia lakukan tidak sia-sia, ya. Dan ini sangat penting. Ini adalah perintah Tuhan sendiri. Dikatakan ayat 2, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Wah, ini luar biasa, ya. Ada tantangan, tapi tetap
melangkah. Ya. Jadi jangan sampai karena ada tantangan kita mundur dan tidak berani memberitakan Injil itu. Rasul Paulus katakan mereka pun mengalami tantangan itu, tetapi ya mereka berani, tentu oleh karena pertolongan Allah. Ya, dikatakan kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ya, nah di sini menjadi satu pergumulan tentu bagi kita hamba-hamba Allah, bagi kita anak-anak Tuhan, orang percaya. Mampukah kita ya menyaksikan cinta kasih Tuhan atau memberitakan kabar baik, bersaksi kepada orang lain ketika diperhadapkan dengan beban berat, dengan pergumulan. Secara khusus ada ancaman, ada yang menolak kita, ya ada yang menganiaya. Mampukah kita tetap memberitakan Injil itu? Rahasianya kita lihat di sini, hamba Allah ini tetap dengan berani karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memerintahkan. Ya, hamba Allah ini memberitakan kabar itu, kabar baik itu. Dan dari sisi hamba Tuhan ini kita lihat tidak ada motivasi lain, ya, untuk kepentingan diri sendiri tidak, supaya dihormati tidak, tetapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, perhatikan di ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi ini adalah pelayanan yang murni. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi hamba Allah ini, Rasul Paulus, menjadi pemberita Injil. Dia yakin dan tahu persis bahwa dia bisa dipercaya, dan memang sudah dipercaya oleh Allah sendiri supaya dia menjadi pemberita Injil itu. Nah, apakah hanya Rasul Paulus yang dipercayakan? Tidak, kita semua sesungguhnya dipercayakan, karena ketika Yesus memilih kita dan kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi kita semua adalah sesungguhnya utusan-utusan Allah yang ada di dunia saat ini, ya, untuk menjadi terang dan garam dunia. Nah, itu kita dipercayakan. Ketika saudara percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, pada saat itu juga saudara, saya, kita sekalian dipercayakan oleh Allah untuk menjadi saksinya. Untuk itu kita harus berani. Nah, persoalan yang kita hadapi kadang-kadang kita tidak berani, apalagi ada tantangan yang begitu berat, ada masalah, ada pergumulan, ada beban berat. Wah, ini kita nggak berani. Nah, tetapi kita mau teladani hamba Allah ini, Rasul Paulus, justru tetap dia berani karena tidak ada motivasi yang lain. Hanya mau menyukakan hati Tuhan saja, bukan menyukakan hati manusia. Nah, kalau kita mau menyukakan hati Allah, berarti apapun yang Allah ya perintahkan untuk kita lakukan, kita harus siap melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali bagaimana hamba Allah ini dalam pelayanan melihat jiwa-jiwa itu dengan penuh kasih, dan dia memposisikan dirinya ya sebagai ibu dan sebagai bapak. Jadi tidak hanya sekedar ya saya melayani, saya sampaikan aja kabar baik, ya udah selesai. Tidak, tetapi ada kedekatan yang luar biasa kepada pribadi-pribadi yang dia layani. Ya, dia memberi hidupnya. Wah, ini menarik ya, memberi hidupnya. Perhatikan di ayat 7, dikatakan begini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu. Ya, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Jadi tidak hanya saya datang hanya sekedar memberitakan Injil, tidak. Tetapi orang-orang yang sudah menerima Injil, orang-orang yang sudah mereka layani, ya
Hamba Allah ini memposisikan dirinya sebagai ibu. Artinya dia bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani daripada anak rohaninya ini. Dia harus mendoakan, dia harus menggumuli, membimbing, menasehati, terus memberitakan firman Allah supaya anak-anak rohaninya ini mengalami pertumbuhan. Ya. Nah, itu membutuhkan kesiapan yang sungguh-sungguh, rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan dia korbankan semuanya karena dia mengasihi orang-orang yang dilayani tadi, mengasihi jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan Injil melalui pemberitaannya. Jadi dia tidak langsung lepaskan begitu saja. Hidup dari Rasul Paulus adalah untuk orang-orang yang dilayani. Hidupnya dipersembahkan untuk pelayanan. Ini namanya total, pelayanan secara total, sepenuh waktu, tenaga, pikiran, perasaan demi melayani ini pun dia tidak mau membebankan umat itu, tidak mau membebankan orang lain. Bahkan untuk hidupnya sendiri dia harus bekerja, dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan, berbuat sesuatu untuk menafkahi dirinya, dan kemudian dia tetap panggilan utama adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dia tadi menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu, tapi yang kedua sebagai bapa. Di ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Seorang bapa memperhatikan anak-anak, dia memikirkan kehidupan anak-anak, dia membimbing, mengarahkan, melatih anak-anak, supaya kalau anak-anak itu menjadi orang yang dewasa. Pun demikian secara iman, kita yang dewasa iman, orang tua rohani, kakak rohani, secara satu orang tua rohani, kalau kita lihat bagian ini, kita sebagai bapak rohani harus melayani anak-anak rohani kita, melatih mereka, membimbing mereka untuk mereka kelak sampai dewasa. Kemudian mereka setelah dewasa akan menjadi bapak rohani bagi orang lain. Nah, ini harus terus-menerus kita lakukan. Nah, sebagai bapak kepada anak-anak yang begitu perhatian, begitu memberi contoh teladan kepada anak. Nah, Rasul Paulus terus menasehati dan dikatakan meminta supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, tentu Rasul Paulus terlebih dahulu menjadi teladan, contoh bagaimana dia mengikuti panggilan itu, bagaimana dia melakukan perintah Allah. Nah, seorang bapa tidak akan dicontoh atau tidak akan diikuti perkataannya kalau bapak itu tidak memberi contoh dulu. Kalau orang tuanya hidupnya tidak benar tetapi selalu menasehati anak supaya benar, nah anak ini ragu-ragu, bimbang bagaimana dia mengikuti saran nasihat papanya kalau papanya aja hidupnya enggak menjadi teladan. Jadi harus jadi teladan. Nah, teladan seorang bapak sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Pun demikian, anak-anak rohani kita akan sangat membutuhkan teladan dari kita sebagai bapak rohani. Jadi Rasul Paulus membuktikan dirinya baik seperti seorang ibu yang penuh kasih kepada anak, yang penuh perhatian kepada anak, mengorbankan segala sesuatu untuk anak, dan juga sebagai seorang bapa digambarkan yang peduli kepada anak, memberikan teladan kepada anak, dan terus melatih anak itu untuk sampai menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Rasul Paulus melakukan ini semua? Karena dia yakin
dan percaya bahwa dialah yang sudah dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk pergi ya dan menghasilkan buah tadi. Kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya, bukan kemauannya secara pribadi untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana dia sebelumnya ingin menganiaya dan menghancurkan hidup orang-orang percaya. Tetapi karena Tuhan yang memilih dia berjumpa dengan Tuhan dan dia melakukan semuanya ya dengan sepenuh hati ya, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan ya. Dia tidak meragukan panggilan itu. Dia tidak membuat alasan untuk tidak melakukan semuanya itu. Rasul Paulus melakukan semuanya hanya karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi kita lihat, bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi hanya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hanya mau menyukakan hati Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melakukan kehendak Allah, melakukan pemberitaan Injil, menjadi saksi Kristus, menjadi berkat dimanapun kita berada, bukan untuk mencari kepentingan kita, kegagahan kita, nama kita terkenal, tidak. Tetapi kita mau menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia. Kalau kita berjuang untuk menyukakan hati manusia, maka kekecewaan demi kekecewaan akan kita alami. Karena manusia ya sangat terbatas untuk memberikan ya penghiburan kepada kita. Manusia akan mengalami kelemahan untuk menghargai apa yang kita lakukan. Tetapi bagi Tuhan tidaklah demikian. Di ayat 4 dikatakan sekali lagi, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini melandasi hidup kita. Mari kita terus melakukan ya segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Secara khusus kita mau menjadi saksi Kristus, kita mau menjadi pemberita Injil, kita mau membagikan kebenaran firman bagi orang lain. Sekalipun akan menghadapi tantangan pergumulan, kita harus berani bersaksi, karena kita lakukan itu hanyalah untuk menyukakan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian.